Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Riana Rahman, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya, yaitu yang berjudul Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja pada CV Berlian Nusa Indah Cikarang. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Aji Tuhagana, SMM, lalu kepada pemilik CV Berlian Nusa Indah, yaitu Bapak Zen Vicky Saputra, lalu kepada mentor saya, yaitu Bapak Jimmy, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan kerja praktek hingga sekarang bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan laporan yang telah saya kerjakan. Pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Alasan mengapa saya mengambil judul tersebut karena saya ingin mengetahui budaya organisasi dan lingkungan kerja pada CV Berlian Nusa Indah itu seperti apa. Adapun CV Berlian Nusa Indah itu sendiri yaitu merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pengadaan dan persediaan barang. CV Berlian Nusa Indah merupakan instansi milik pribadi yang berusaha menyediakan suatu barang apapun dengan pelayanan terbaik terhadap konsumen CV Berlian itu sendiri. CV Berlian Nusa Indah dikelola langsung oleh pemiliknya tersebut dan tentu saja dengan sumber daya manusia profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Poin yang selanjutnya itu ada gambaran umum perusahaan. Perusahaan pengadaan barang atau yang bernama CV Berlian Nusa Indah Cikarang yang terletak di Perumahan Geraha Cikarang yang tepat berada di samping Rumah Sakit Anissa Cikarang. CV Berlian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan berfokus pada general supplier of industrial part and equipment yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar. Perusahaan pengadaan barang ini pun sudah berjalan lama dan menjadi supplier pada perusahaan kecil maupun besar yang didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Zen Vicky Saputra. CV Berlian ini menyediakan dan melayani kebutuhan sesuai permintaan mitranya, yang mana CV Berlian selalu mengutamakan mutu serta kepercayaan demi keberlangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sampingnya ada logo dari CV Berlian Nusa Indah, lalu ada profilnya, lalu serta ada alamatnya di Jalan Geraha Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Lalu ada jenis dan bentuk perusahaan, yaitu perusahaan industri pengadaan barang. Poin yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ini ada teori tentang manajemen. Menurut Hasibuan 2010 mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tertentu. Dan selanjutnya itu ada teori tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Handoko 2014, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Lalu yang berikutnya ada teori tentang budaya organisasi, di mana menurut Rifai dan Mulyadi tahun 2012 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada teori tentang lingkungan kerja. Menurut Danang 2015, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui budaya, organisasi, dan lingkungan kerja serta cara kerja pada CV Berlian Nusa Indah. Selanjutnya, metode penulisan hasil kerja praktek ini dengan menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Poin yang selanjutnya yaitu ada uraian pelaksanaan pada kerja praktek. Adapun tugas utamanya
Yang pertama itu ada ditugaskan setiap pagi untuk mengecek email yang masuk, lalu menyiapkan dan menyediakan segala keperluan administratif marketing sesuai dengan SOP. Selanjutnya menginput penawaran dan orderan dalam PO harian. Lalu menginput surat sales order dan delivery order yang terdiri dari tujuan pengiriman, nama ekspedisi, nama barang, jumlah barang, dan serta jumlah total uang yang harus dibayarkan. Selanjutnya menginput surat jalan dengan isian yang sama dengan surat DO dan nota penjualan, dan surat jalan inilah yang nantinya akan dibawa oleh marketing saat pengiriman barang ke customer atau pelanggan. Yang terakhir ini membuat surat penawaran dan invoice serta menginput data laporan penawaran setiap bulannya. Poin selanjutnya yaitu ada tugas pendukung. Adapun tugas pendukungnya yaitu mengecek barang pesanan apakah sudah lengkap atau belum yang akan dikirim ke customer. Selanjutnya mengecek stok barang yang masih ada dan yang sudah terjual habis. Selama 3 bulan kerja praktek di sana, saya menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan budaya organisasi. Yang pertama yaitu kurangnya budaya pemeliharaan fasilitas kantor yang ada di tempat kerja praktik, yaitu seperti kurangnya membersihkan komputer secara rutin, sehingga komputer tersebut sering mengalami kelambatan dan berimbas pada efisiensi waktu pekerjaan karyawan. Yang kedua, banyaknya data yang dari tahun ke tahun serta tercampurnya dokumen dalam satu file dan banyak yang tidak diberi nama pada file tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyusun dokumen tersebut. Jadi menurut saya untuk mengatasi kendala tersebut, untuk lebih berusaha mengerjakan tugas dengan teliti dan berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor agar tidak semakin rusak, dan juga meminta pengertian dari pembimbing dalam mengerjakan tugas apabila terjadi masalah karena kurangnya optimal kinerja dari fasilitas kantor, dan juga berusaha mempergunakan sebaik mungkin fasilitas kantor. Yang kedua, untuk mengatasi banyaknya data yang dari tahun ke tahun dan tidak diberi nama tersebut adalah dengan menyusun dokumen-dokumen berdasarkan urutan waktu dan tanggal atau biasa disebut penyimpanan file berdasarkan sistem kronologi. Di samping itu, peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan menemukan kembali file yang tidak beraturan harus menunjang terlaksananya tujuan pengelolaan file-file agar menemukan kembali file dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan sesuai dengan judul yang diajukan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa setelah dikaji, CV Berlian Nusa Indah menetapkan bahwa budaya organisasi dengan saling membantu, saling memotivasi, dan saling percaya pada sesama karyawannya, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman pada CV Berlian agar para karyawan lebih semangat dalam bekerja. Dan dari berbagai permasalahan dalam kurangnya budaya pemeliharaan fasilitas kantor dan banyaknya data yang dari tahun ke tahun tercampur dokumen dalam satu file yang banyak tidak diberi nama pada file tersebut, dan untuk mengatasi permasalahan dengan solusi dengan cara yang berusaha mengerjakan tugas dan teliti dan berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor agar tidak semakin rusak, dan praktikan meminta pengertian dari pembimbing dalam mengerjakan tugas apabila terjadi masalah karena kurang optimalnya kinerja dan fasilitas kantor. Dan yang terakhir adalah menyusun dokumen-dokumen berdasarkan urutan waktu dan tanggal atau biasa disebut penyimpanan file tersebut. Poin yang terakhir yaitu ada saran. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa CV Berlian Nusa Indah sangat cukup baik dalam menetapkan budaya organisasi yang saling membantu, saling motivasi, dan saling percaya pada sesama karyawannya. Saran untuk perusahaan agar lebih bertahan dan berkembang yaitu terus menetapkan budaya organisasi dan lingkungan kerja yang baik, disiplin, dan nyaman agar karyawan lebih bekerja secara maksimal di dalam pekerjaannya.
Jadi kesan saya selama bekerja praktek di CV Beda Nusa Indah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Jen Vicky Saputra, yaitu pemilik CV itu, yang telah memberikan saya pengalaman dalam bekerja, bagaimana cara kerja karyawan, budaya organisasi, dan lingkungan kerjanya. Jadi saya mengetahui dan mempelajari apa isi dan cara kerja di CV Berlian Nusa Indah tersebut itu seperti apa. Yang berikut ini ada lampiran, yaitu foto-foto kegiatan saat saya bekerja praktik di CV Berlian Nusa Indah. Yang foto pertama yaitu foto bersama dengan pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Jimmy dan Bapak Muisa. Yang foto selanjutnya yaitu foto saat kegiatan penginputan. Nah, yang selanjutnya di sampingnya itu ruangan admin. Yang selanjutnya yaitu ruangan stok barang yang ready. Nah, berikut yaitu saat penginputan sales order, dan yang terakhir itu saat penyusunan data-data invoice. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Besar harapan saya untuk diberikan saran dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.